kita kembali melihat ayat yang akan kita kaji. Surah Al-Munafikun ayat 9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kalian lalai dan lupa berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu semua, artinya dia lupa berzikir, dia lalai ingat Allah hanya gara-gara harta dan anak. Kata Allah, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi, beliau mengatakan, idza sami'tumullaha yaqulu, bila kalian mendengarkan Allah berfirman, bila kita membaca ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, far'au sam'akum, perbaiki pendengarannya. Artinya camkan itu baik-baik. Setiap kali kita mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik ayat itu. Mengapa demikian? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, dua kemungkinan. Yang mana itu? Pertama, imma khairun yu'maru bi, bisa jadi kebaikan yang akan diperintahkan. Wa imma syarrun yunha anhu, atau bisa jadi keburukan yang akan dilarang. Saya ulangi, setiap kali ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang. Dengan kata lain, apabila ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bila setelahnya adalah perintah, maka itu adalah kebaikan. Tapi bila setelahnya adalah larangan, maka itu berarti keburukan. Mari kita lihat surah Al-Munafikun ayat 11. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lupa kepada Allah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah. Artinya apa? Pada ayat ini, setelah ya ayyuhalladzina amanu, ternyata di sana ada larangan. Itu berarti lupa kepada Allah adalah keburukan yang besar. Saya ulangi, itu berarti lupa kepada Allah itu adalah keburukan yang besar. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, ada ungkapan ulama mengatakan, bila kita tertimpa musibah, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Bila kita
tertimpa musibah, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Sebab apabila kita tertimpa musibah, lantas kita lupa kepada Allah, sebenarnya kita tertimpa musibah dua kali. Mengapa musibah dua kali? Jawabannya, musibah itu sendiri. Dan yang kedua, musibah karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya setiap kali kita tertimpa musibah, semestinya kita ingat kepada Allah. Itulah sebabnya kita sering diingatkan oleh para ulama kita untuk selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saja mohon maaf, biasa ada orang keliru dalam menerjemahkan. Keliru dalam menerjemahkan. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terkadang ada yang terjemahkan sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mohon maaf bila seperti itu terjemahannya, mohon maaf itu keliru. Sebab inna lillahi tidaklah berarti kita dari Allah. Sebab bahasa Arabnya kita dari Allah bukan inna lillahi, tapi bahasa Arabnya kita dari Allah inna minallah. Tetapi apa artinya inna lillahi? Kata ulama, huruf lam yang terdapat pada kalimat lillah itu adalah lam lil milkiyah. Huruf lam yang menunjukkan kepemilikan. Sehingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu berarti sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak berarti kita dari Allah, tapi artinya inna lillah, kita adalah milik Allah. Lebih dalam maknanya milik Allah dibandingkan dari Allah. Kita memang dari Allah, tetapi dari belum tentu milik. Tapi kapan dikatakan kita adalah milik Allah, maka kita tidak lepas dari Allah. Apa artinya? Bila kita mengaku sebagai milik Allah, maka kita siap diatur oleh Allah. Saya ulangi, bila kita mengaku milik Allah, berarti kita siap diatur oleh Allah. Sebagai contoh, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Talha radhiyallahu anhu. Konon menurut riwayat anaknya Talha sementara sakit. Kemudian ada pekerjaan di luar rumah yang mesti diselesaikan. Walhasil Talha pergi menyelesaikan pekerjaannya. Namun si anak yang sakit ini ditemani oleh ibunya, istrinya Talha. Ternyata begitu tiba sore hari, si anak yang kecil ini meninggal dunia. Waktu itu belum ada alat komunikasi, belum ada HP dan sebagainya. Walhasil kabar meninggalnya si anak tidak langsung sampai kepada ayahnya. Singkat cerita, pulanglah Talha dari tempat kerjanya. Begitu tiba di rumah, dia langsung memberi salam. Lalu salamnya dijawab oleh istrinya. Begitu dia masuk, dia tanya istrinya dengan mengatakan, bagaimana kabarnya anak kita? Kenapa? Karena ketika dia tinggalkan, anaknya lagi sakit. Jadi begitu tiba, dia bertanya kepada istrinya, bagaimana kabarnya anak kita? Lalu istrinya menjawab dengan jawaban yang cerdas, karena dia tahu suaminya baru pulang kerja. Apabila langsung mengatakan anaknya sudah mati, khawatir jangan sampai suaminya mengalami kesedihan yang luar biasa.
Ketika ditanya oleh suaminya, bagaimana kabarnya anak kita? Maka istrinya Talha menjawab, huwa askanu mimma kana. Dia sudah sangat tenang dibandingkan sebelumnya. Dia sudah jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan memang sudah tenang karena sudah meninggal. Tetapi ternyata Talha menganggap anaknya sudah agak baikan dan lagi istirahat. Karenanya dia tidak langsung pergi melihat anaknya. Begitu sudah selesai makan malam, istrinya bertanya kepada Talha dengan mengatakan, ada yang ingin saya tanyakan padamu. Maka Talha menjawab, apa itu? Kata istrinya, ada orang mau pakai ember, tapi kebetulan tidak ada embernya. Walhasil dia pergi ke tetangganya pinjam ember. Maka dipinjamkanlah ember oleh tetangganya. Ternyata setelah dia gunakan ember tetangganya, setelah dia gunakan embernya orang 1 hari 2 hari, ternyata tetangganya yang punya ember datang mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember. Pertanyaan, bolehkah marah yang meminjam ember? Karena yang punya ember mengambil embernya dengan tidak memberitahu yang pinjam ember. Maka Talha menjawab, dia tidak boleh marah. Istrinya mengatakan, kenapa tidak boleh marah? Talha menjawab, dia tidak boleh marah sebab yang datang mengambil ember, embernya memang. Kemudian ember yang diambil, embernya memang. Walhasil istrinya mengatakan, kalau begitu bersabarlah kepada Allah, karena anakmu meninggal tadi sore, Allah sudah mengambil miliknya, dia hanya menitipkan kepada kita. Lalu Talha mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna bila kita tertimpa musibah, jangan sampai lupa kepada Allah. Karena kapan lupa kepada Allah, maka itu berarti kita tertimpa musibah 2 kali. Musibah itu sendiri dan musibah karena lupa kepada Allah. Kemudian selanjutnya ayat ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah.